Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat bertemu walaupun via online dalam acara seminar nasional pengabdian kepada masyarakat KKN Muhammadiyah Asia KKN Mas Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung tahun 2023 dengan tema ada adaptif membangkitkan pariwisata bumi serumpun sebalai melalui konservasi lingkungan dan ekoturism berbasis teknologi. Adapun judul artikel yang kami angkat atau yang kami ambil pada seminar kali ini adalah pemanfaatan kincir air untuk mensuplai kebutuhan air sawah guna mendukung agrowisata di Desa Namang, Bangka Tengah. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Al-Afifah dari Universitas Muhammadiyah Palembang dan 9 rekan saya Desgita Alfifitri Marina Mualimin dari Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, Nur Aziza Syiraid dari Universitas Muhammadiyah Medan, Renaldo Prayoga sekaligus ketua tim kami dari Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, Rini Septiani dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Siti Ainun Abdullah dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Vicky Nadi dari Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung, dan Zikri Alamsyah dari Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Dosen pembimbing lapangan kami adalah Ibu Nurjana MPD, di mana beliau yang membimbing dan mengarahkan kami selama pelaksanaan KKN berlangsung di Desa Namang, Kecamatan Namang, Bangka Tengah. Langsung saja hal yang melatar belakangi kami membuat kincir air dan membuat kincir air tersebut menjadi sebuah artikel itu ada beberapa poin. Yang pertama adalah lahan pertanian di Desa Namang ini banyak menggunakan air hujan dengan cara ditampung. Iya, kita tahu bahwa Desa Namang, Kecamatan Namang di Bangka Tengah itu terkenal dengan agrowisata hutan pelawan, di mana di Desa Namang ini terdapat sebuah sawah yang berukuran 60 hektar, terbagi menjadi lahan pertanian, lahan peternakan sapi, dan juga pembibitan ikan. Biasanya lahan pertanian di Desa Namang ini banyak menggunakan air hujan dengan cara ditampung. Namun dengan banyaknya lahan yang menampung air tersebut, pemanfaatan lahan menjadi kurang efektif dan kurang efisien. Lalu yang kedua, para petani mengeluhkan kekurangan air untuk persawahan mereka. Ya, pada tanggal 14 Agustus 2023, kami melakukan observasi yang dilakukan di aliran air yang berada di Sawah Pelangi Pelawan. Para petani di sana mengeluhkan kekurangan air untuk persawahan mereka. Mereka menyampaikan berbagai informasi, apalagi saat musim kemarau datang. Permasalahan ini terus menjadi perbincangan mereka di kalangan masyarakat, serta pembiayaan operasional pekerjaan di persawahan pun juga meningkat. Para petani pun juga lebih menjadi gelisah dengan sawahnya, sehingga mereka selalu menggunakan pemompaan air dari sungai aliran air tadi. Lalu yang ketiga itu wilayah persawahan Desa Namang dikelola sekitar 213 kepala keluarga atau kakak dengan rata-rata hasil sekali panen 3-45 ton padi. Yang keempat itu adanya sungai sebagai potensi sumber energi dan sumber air. Ya, aliran sungai yang berada di sebelah sawah Pelangi Pelawan itu adalah sebagai sumber energi dan bisa menjadi sumber air, sehingga diperlukan kincir air sebagai tenaga penggerak pompanya. Lalu yang terakhir itu suplai air untuk kebutuhan air pesawahan melalui kincir air dan juga pendapatan para petani jauh lebih meningkat. Kincir air sendiri itu adalah sebuah teknologi sederhana yang hanya bisa digerakkan dengan aliran air yang tidak terlalu besar, tetapi dapat memberikan daya yang cukup besar. Lalu, dari beberapa poin, dari 6 poin yang saya sebutkan tadi, itulah hal yang melatar belakangi kami ingin membuat kincir air dan memanfaatkan kincir air tersebut di Desa Namang. Lalu adapun metode pelaksanaan. Di sini ada 4 metode yang kami lakukan. Yang pertama itu adalah sosialisasi kepada petani persawahan di Desa Namang. Dengan melakukan kegiatan yang diterapkan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi pada masyarakat petani di sawah
Pelangi Pelawan di Desa Nambang ini, metode yang pertama sosialisasi itu kami, memberikan solusi. Pembuatan kincir air ini bersifat pemecahan permasalahan yang dialami oleh masyarakat, petani, sehingga efek dari pelaksanaan kegiatan ini nantinya dapat dirasakan secara keseluruhan. Lalu yang kedua itu adalah observasi kealiran air sungai di Desa Nambang. Observasi yang kami lakukan itu pada tanggal 14 Agustus 2023, di mana di sini kami menghitung debit air dengan rumus, luas penampang dikali dengan kecepatan aliran air. Dari hasil yang kami peroleh itu, debit air yang didapatkan itu sekitar 0,23 karena, pada aliran air sungai aliran air sungai yang berada di sebelah sawah Pelangi Pelawan itu memiliki, lebar yang berbeda-beda, ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar, dan ketinggiannya pun, berbeda-beda karena ada lumpur yang mempengaruhinya. Jadi kami menghitung rata-rata dengan panjang sekitar 4 40 meter, kami hanya mengambil 20 meter saja sebagai sampel, sebagai, sampelnya saja, sebagai, rata-rata debit yang akan kami hitung. Lalu yang ketiga itu ada persiapan dan perencanaan. Di bagian metode pelaksanaan persiapan dan perencanaan ini, kami mengumpulkan atau berdiskusi mengenai bahan-bahan yang ingin kami gunakan untuk membuat kincir air tersebut, dan perencanaan atau perancangan atau atau desain yang ingin kami buat kincir kincir air nantinya, ukuran berapa, se apa, menggunakan bahan apa, itu di metode persiapan dan perencanaan. Untuk yang terakhir itu adalah pemantauan dan evaluasi. Nantinya, kincir air yang telah kami buat itu akan kami lakukan pemantauan secara berskala dan melakukan evaluasi, di mana nantinya kami akan meminta beberapa para petani dan masyarakat untuk melakukan, survei terkait penggunaan kincir air yang telah tim KKN buat. Nah, di sini adalah kegiatan eksekusi yang di mana di sini kami mengukur debit air yang seperti saya bilang tadi. Di sini bisa dilihat ini adalah aliran air awal. Di sini kami mengukur ketinggian, panjang, serta lebar dari aliran air tersebut sehingga dapat menentukan debit airnya. Nah, karena debit air yang mengecil 0,23 justru menurut kami agak kurang kurang efektif lah, atau kurang kurang apa ya namanya, kayak kurang pas gitu. Makanya kami membuat bendungan air dibantu dengan masyarakat juga. Ini di mana kami masih membersihkan aliran airnya agar lebih melebar, dan ada juga yang agak lebih diperkecil agar aliran airnya lebih cepat. Ini adalah proses kami mengambil pasir, di mana pasir nantinya itu digunakan untuk sebagai penampang, kincir air tersebut. Nah, di sini bisa dilihat sebelumnya itu pada tahun 2012 sudah ada kincir air, tapi, eee, tidak tidak beroperasi lagi sampai sekarang ini. Sehingga kami membuat, semen atau membuat, eee, alasan untuk kincir air yang akan kami buat nanti. Dan di sini bisa dilihat ini adalah, masyarakat yang membantu kami dalam membuat bendungan air sehingga nantinya debit air dapat lebih besar atau bisa lebih dari 0,23. Ini adalah kegiatan perakitan. Di kegiatan perakitan ini, pemotongan dan proses perakitan kami menggunakan baja ringan. Di sini kami mengukur berapa senti, berapa meter jari-jari serta kerangka untuk membuat kincir air tersebut. Nah, adapun kendala hal yang kami hadapi selama pelaksanaan kegiatan pengabdian di Desa Nambang ini, yaitu, mengangkat
Selama pelaksanaan kegiatan ini, kami mengangkat program pemanfaatan kincir air untuk mensuplai kebutuhan air sawah guna mendukung agrowisata di Desa Namang, Bangka Tengah. Memiliki kendala di debit air yang berada di aliran air. Karena lebar setiap meter di alirannya berbeda-beda, sehingga kami kesulitan dalam menghitung rata-rata debit air. Jadi kesimpulan dari artikel tersebut adalah pemanfaatan kincir air untuk mensuplai kebutuhan air sawah guna mendukung agrowisata di Desa Namang, Bangka Tengah menjadi peranan penting bagi masyarakat petani. Hasil pemanfaatan kincir air ini berupa eh, bagi kelompok masyarakat tani Desa Namang itu untuk mengatasi kebutuhan air persawahan dan juga bagi para masyarakat serta wisatawan sawah Pelangi Pelawan sebagai objek agrowisata. Baiklah, saya rasa itu ya pemaparan artikel atau pemaparan materi dari kami dari tim kelompok satu dengan judul pemanfaatan kincir air tadi. Eee, lebih dari kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.